Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat datang kembali di channel YouTube Firman Tuhan. Channel ini akan membagikan kebenaran firman Tuhan setiap harinya, sehingga kita bisa bersama-sama bertumbuh di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Saya berharap Bapak Ibu Saudara saat ini tetap bisa merasakan damai sejahtera Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini berjudul Dia Sanggup Membuka Jalan, yang terambil dalam 1 Samuel pasal 23 ayat 14 sampai 28. Demikian kebenaran firman Tuhan. Maka Daud tinggal di padang gurun di tempat-tempat perlindungan. Ia tinggal di pegunungan di padang gurun Sif. Dan selama waktu itu Saul mencari dia, tapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Daud takut karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya. Ketika Daud ada di padang gurun Sif di Koresa, maka bersiaplah Yonatan anak Saul, lalu pergi kepada Daud di Koresa. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah dan berkata kepadanya, "Janganlah takut, sebab tangan ayah Saul tidak akan mengangkat engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel, dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Juga ayahku Saul telah mengetahui yang demikian itu." Kemudian kedua orang itu mengikat perjanjian di hadapan Tuhan, dan Daud tinggal di Koresa, tetapi Yonatan pulang ke rumahnya. Ayat yang ke-19. Tetapi beberapa orang Sif pergi menghadap Saul di Gibea dan berkata, "Daud menyembunyikan diri dekat kami di kubu-kubu gunung dekat Koresa, di bukit Ahila, di sebelah selatan di padang belantara. Oleh sebab itu, jika tuanku raja berkenan datang, silakanlah datang. Tanggungan kamilah untuk menyerahkan dia ke dalam tangan raja." Berkatalah Saul, "Diberkatilah kiranya kamu oleh Tuhan, karena kamu menunjukkan sayangmu kepadaku. Baiklah, pergi, carilah kepastian lagi, berusahalah mengetahui di mana ia berada dan siapa yang telah melihat dia di sana. Sebab telah dikatakan orang kepadaku bahwa ia sangat cerdik. Berusahalah mengetahui segala tempat persembunyiannya. Kemudian datanglah kembali kepadaku dengan kabar yang pasti, dan aku akan pergi bersama-sama dengan kamu. Sesungguhnya, jika ia ada di dalam negeri, maka aku akan meneliti dia di antara segala ribuan orang Yahudi." Lalu berkemaslah mereka pergi ke Sif mendahului Saul. Daud dan orang-orangnya ada di padang gurun Maon, di dataran di sebelah selatan padang belantara. Ketika Saul dengan orang-orangnya pergi mencari Daud, diberitahukanlah hal itu kepada Daud. Lalu pergilah ia ke gunung batu dan tinggal di padang gurun Maon. Saul mendengar hal itu, lalu mengejar Daud di padang gurun Maon. Saul berjalan dari sisi gunung sebelah sini, dan Daud dengan orang-orangnya dari sisi gunung sebelah sana. Daud cepat-cepat mengelakkan Saul, tetapi Saul dengan orang-orangnya sudah hampir mengepung Daud serta orang-orangnya untuk menangkap mereka. Ayat yang ke-27. Ketika seorang suruhan datang kepada Saul dengan pesan, "Segeralah undur sebab orang Filistin telah menyerbu negeri." Ayat yang ke-28. Maka berhentilah Saul mengejar Daud dan pergi menghadapi orang Filistin itu. Itulah sebabnya orang menyebut tempat itu Gunung Batu Keluputan. Amin. Kita akan renungkan kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita baca, Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, penderitaan itu melihat ke belakang, kekhawatiran itu melihat ke sekeliling, tetapi iman selalu melihat ke atas. Dalam hidup ini, tidak selamanya kita diperhadapkan dengan jalan mulus. Ada kalanya kita mengalami jalan buntu saat masalah mengepung dan arah hidup menjadi limbung. Dalam situasi tersebut, kita terkadang kehilangan akal dan juga kehilangan arah. Oleh karena itu, kita bisa belajar dari sifat-sifat yang paling kita ingat dan kagumi pada diri Daud. Sifat-sifat yang ada dalam diri Daud terbentuk ketika ia hidup sebagai seorang buronan di padang gurun. Karakter yang hebat seperti akar yang besar tumbuh semakin dalam dan angin pun keras menghantam. Mazmur-mazmur yang kerap kita baca paling sering muncul dari hati yang hancur. Tatkala air mata tak mau berhenti dan berbagai pertanyaan belum terjawab. Dari saat hidupnya terjepit, dia menemukan jalan keluar. Saat terpukul jatuh, dia berdiri dan tak tergeletak. Ketika kita diperhadapkan dengan jalan buntu, Tuhan ada di sana untuk membuka jalan.
Oleh karena itu, pertanyaan kita pada kesempatan ini adalah, bagaimana jalan yang buntu tersebut terbuka? Poin yang pertama adalah dengan bersandar pada kekuatan Allah. Dasar kebenaran firman Tuhan untuk poin pertama ini terambil di dalam 1 Samuel 23 ayat 14-15. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pernahkah Bapak Ibu Saudara cemas? Cemas merupakan sesuatu yang wajar dan manusiawi. Namun apabila kehidupan kita dikontrol oleh perasaan cemas yang melebihi batas, itu adalah tanda dari kelemahan iman. Kecemasan dapat muncul karena ancaman, konflik, dan juga ketakutan. Dalam perjalanan hidup Daud sebagai seorang buronan negara, Daud harus lari dari tempat satu ke tempat lainnya untuk mengamankan jiwanya. Saul terus mengikuti langkahnya setiap hari, sambil menunggu Daud menjadi lengah sehingga Saul dapat melenyapkan dia dari muka bumi. Bagi Daud, bukan hanya Saul yang ditakuti, melainkan juga seluruh tentara Israel yang berjanji untuk membunuh Daud. Penjelasan ini terdapat dalam 1 Samuel 23 ayat 7-8. Dan dalam keadaan seperti itu, Daud benar-benar terjepit. Bapak Ibu Saudara, dalam situasi tersebut, bukan hanya kehilangan rasa aman, namun juga rasa percaya dirinya. Daud menjadi takut. Keadaan takut yang dialami oleh Daud terjadi berbulan-bulan, bertahun-tahun. Itu artinya Daud berada dalam bayang-bayang maut selama bertahun-tahun. Tidak heran bahwa ketakutan dapat menguras habis seluruh kekuatan orang percaya, baik secara fisik, mental, dan juga emosional. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam hal ini sekalipun Daud telah kehilangan rasa nyamannya, rasa amannya, dan juga rasa percaya dirinya, dia tidak pernah kehilangan keyakinannya kepada Allah. Bapak Ibu Saudara bisa membaca Mazmur 54 ayat 3-9 untuk mendukung kebenaran firman Tuhan dalam kesempatan ini, di mana perikop tersebut ditulis pada waktu Daud ada di padang gurun Sif. Daud memohon agar Allah menyelamatkan dan membebaskan jiwanya dari berbagai kesulitan yang mengimpitnya dan juga dari berbagai peristiwa yang dihadapinya. Meskipun dalam keadaan terburuk seperti itu, masih ada Allah yang memelihara hidupnya. Bapak Ibu Saudara, ketika tahun-tahun awal pernikahan kami, kita diperhadapkan dengan situasi finansial yang sulit kala itu, sehingga membuat saya dan istri hanya minum air hangat selama 3 hari. Kami hanya bisa berdoa dan percaya akan pemeliharaan Tuhan ketika kami berada dalam pelayanan. Situasi 3 hari itu mengajarkan kami agar tidak hanya bersandar kepada Tuhan ketika dalam kondisi darurat, tetapi kami harus tetap bersandar dalam setiap situasi dalam kehidupan kami. Bapak Ibu Saudara, pada hari keempat ketika istri membuka gerbang gereja, ia menemukan sebuah amplop, dan ketika kami selidiki melalui CCTV, kami mendapati bahwa salah satu jemaat menaruh di tempat tersebut. Ketika kami bertanya kepada jemaat tersebut, ia menjawab, "Semalam saya kayak ada yang nyuruh untuk kasih hal tersebut." Sungguh, Tuhan kami Yesus Kristus luar biasa. Kami semakin belajar apa artinya bersandar kepada kekuatan Tuhan. Yesus mengundang kepada kita yang lelah dan berbeban berat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kekhawatiran itu sama seperti kita duduk di kursi goyang, membawa sesuatu untuk kita kerjakan, tetapi tidak pernah membawa kita jalan kemana-mana. Berjalan bersama Allah adalah pengalaman yang paling mendebarkan, tetapi itu justru paling banyak mendatangkan manfaat di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jika perjalanan Bapak Ibu Saudara lelah dan lemah, bersandarlah di pundak Allah yang kuat. Lebih baik berjalan sendirian dalam kekelaman bersama Allah daripada berjalan sendirian dalam terang. Poin yang kedua agar jalan yang buntu itu terbuka adalah dengan bersekutu dengan keluarga Allah. 1 Samuel 16-18. Ibu Saudara, dalam bukunya berjudul 7 Kebiasaan Orang yang Efektif, Stephen Covey membagi 3 pertumbuhan secara bertahap. Pertama, ketergantungan. Hal ini menjelaskan bahwa ada pikiran dalam benak kita akan kalimat, "Kamu harus tolong saya." Kedua, kemandirian. Hal ini menjelaskan bahwa ada pikiran dalam benak kita akan kalimat, "Saya dapat memilih, saya bertanggung jawab akan apa yang terjadi." Dan ketiga, saling tergantungan.
Hal ini menjelaskan bahwa ada pikiran dalam benak kita akan kalimat kita dapat bekerja sama, kita saling menguatkan. Oleh karena itu, Bapak Saudara yang terkasih, kita harus membangun roh kesaling tergantungan untuk menjadi kuat sebagai keluarga Allah. Mari kita kembali kepada pesan teks firman Tuhan yang telah kita baca di awal pertemuan kita pada kesempatan ini. Walaupun besar dalam ukuran badan, Saul kecil dalam ukuran karakter. Itulah sebabnya ketika Daud dipromosikan, Allah di atas dirinya. Saul bekerja lembur untuk menemukan Daud dan berusaha untuk membunuhnya. Tidak seperti ayahnya, Saul yang dibakar dengan api iri hati. Jonathan memiliki jiwa yang rendah hati. Ia menguatkan Daud dan membangun kepercayaannya. Kata mengikat menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia dipahami sebagai membuat perjanjian sehidup semati. Jonathan benar-benar mengikat perjanjian dengan Daud. Bapak Saudara, ketika kita setiap kali memahami dan menerima perasaan-perasaan seseorang, kita sedang membangun persekutuan yang kuat. Mengapa bergabung dengan sebuah keluarga Allah itu penting? Alasan yang mendasar adalah karena hal tersebut membuktikan kita komitmen kepada Yesus dan juga membuktikan bahwa kita terikat dengan saudara-saudara rohani kita secara nyata. Paulus menulis lebih dari 50 kali dalam perjanjian baru kata saling. Itu artinya betapa pentingnya kita hidup sebagai keluarga Allah. Bapak Saudara, dikisahkan ada seekor anak singa terlepas dari induknya. Binatang tersebut ditemukan oleh seseorang dan diserahkan pada pihak karantina binatang. Mengingat singa adalah jenis binatang yang hidup berkelompok, setelah dilepaskan kembali ke habitatnya, singa tersebut tidak bisa mengaum, Bapak Saudara. Kita hidup berkomunitas. Apabila dengan sengaja dan sadar keluar dari komunitas, kita tidak akan bertumbuh secara rohani. Kita memerlukan keluarga Allah untuk bertumbuh. Apa keuntungan kita menjadi anggota keluarga Allah? Keluarga Allah membantu kita mengembangkan otot-otot rohani. Keluarga Allah akan membantu menjaga kita dari kemunduran rohani. Keluarga Allah mengeluarkan kita dari keterasingan, dan keluarga Allah menunjukkan bahwa kita adalah sungguh-sungguh orang percaya. Poin ketiga agar jalan yang buntu itu terbuka adalah dengan bergerak di dalam waktu Allah. Poin ketiga ini didasari oleh kebenaran firman Tuhan dalam 1 Samuel 23 ayat 25-28. Kita seringkali bereaksi ketika segala sesuatu di luar kendali kita. Kondisi tersebut yang memaksa kita untuk bersikap dan bertindak. Di saat jalan terasa macet, pikiran kita menjadi mumet. Di saat jalan terasa sesat, pikiran kita menjadi lambat. Di saat jalan terkepung, pikiran kita menjadi bingung. Di saat jalan terasa berputar, pikiran kita menjadi gusar. Di saat jalan terasa buntu, pikiran kita menjadi keliru. Di saat jalan terasa menjepit, pikiran kita menjadi sulit. Namun dari semua itu, masih ada jalan terbuka. Tuhan ada di sana membuka jalan bagi kita. Daud benar-benar terasa terjepit. Dia tidak ada jalan keluar untuk meloloskan diri dari pengejaran Saul dan pasukannya. Namun dari semua itu, Allah benar-benar bekerja di dalam diri Daud. Ia membuka kesempatan untuk Daud lolos dari pengejaran Saul. Dan di sana Daud diselamatkan. Di mana Allah mengatur waktu dan kesempatan. Saat Saul dan tentaranya mengepung Daud, Saul mendapat kabar bahwa orang Filistin telah menyerang negeri itu kembali. Maka Saul menghentikan pengejarannya dan kembali untuk menangani masalah orang Filistin. Sekali lagi, rencana Daud Saul terhalang dan nyawa Daud selamat. Di sanalah Allah membuka jalan dari kesulitan yang Daud hadapi. Pemeliharaan Allah itu begitu sempurna. Dalam hidup yang kita jalani, Tuhan selalu membuka jalan dari setiap persoalan kita. Di saat kita seolah-olah tidak ada jalan terbuka lagi. Bapak Saudara yang terkasih, keputusan kita dapat membawa kita keluar dari kehendak Allah, tapi tidak pernah keluar dari jangkauannya. Dia buka jalan di saat kita tidak ada jalan. Itulah sebabnya, mari kita menjadi orang percaya yang bersandar pada kekuatan Allah
Bukan hanya ketika jiwa kita terasa lelah, tapi dalam setiap situasi kehidupan kita. Menjadi orang percaya yang bersekutu dengan keluarga Allah saat kekuatan terasa tak mampu, dan menjadi orang percaya yang bergerak dalam waktu Allah saat jalan keluar terasa terbuka. Kiranya renungan singkat ini bisa menjadi berkat dan menguatkan iman percaya kita di dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu kami sebagai manusia tidak luput dari tantangan dan rintangan. Ada banyak berbagai persoalan keluarga, pekerjaan, usaha, dan apapun itu. Itu membuat kami lemah ya Tuhan. Kami membutuhkan Roh-Mu, kami membutuhkan kekuatan daripadamu yang akan memampukan kami untuk mengarungi kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami, menguatkan kami ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami sungguh percaya bahwa apabila kami menghadapi suatu tantangan dan seolah-olah itu tidak ada jalan keluar, namun ketika kami memiliki iman percaya kepadamu, Engkau membuka jalan keluar tersebut ya Tuhan. Engkau akan membuat kami mengalami terobosan-terobosan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami akan akhiri renungan kami pada kesempatan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kiranya renungan pada kesempatan ini bisa jadi berkat untuk Bapak Saudara. Jika Bapak Saudara merasa diberkati, bisa like, komen, dan klik tombol loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari channel ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.